1 Korintus 3 ayat 11. Sudah? Biar kita baca bersama-sama. Bagi yang sudah dapat katakan amin. Sudah? Oke, ayo kita baca bersama-sama. Kita hormati firman Tuhan. Saya dan saudaraku yang terkasih semuanya, kita bangkit berdiri untuk memandang, proklamasikan ya, firman ini, supaya saya mengundang Bapak Ibu supaya firman ini ya benar-benar kita renungkan, benar-benar kita pahami, benar-benar kita mengerti ya, kalimat demi kalimat ya. Dan ini hanya untuk 1 ayat saja ya. Apakah KTM kebaktian tengah minggu tidak perlu berlama-lama ya Pak Gem ya. Enggak seperti ibadah raya biasa ya, kayak kemarin 1 perikop ya. Haleluya. Jadi kita memandangkan ya, serentak aja ya, serentak ya. 1, 2, ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Sudah paham? Sudah paham? Haleluya. Sekali lagi ya. Sekali lagi kita baca, kita renungkan, kita memahami, kita buka pikiran kita, hati kita, dan berserah sama Tuhan. Yuk 1, 2 ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus Yesus. Nah, saya coba untuk menjawab daripada apa sih pengertian sebagai dasar iman ini, saudaraku. Jadi saya bisa kutip yang menjadi tema untuk firman Tuhan pada malam hari yang indah ini, saudaraku ya, yaitu dasar iman orang Kristen yang benar. Garis bawahi yang benar ya. Ada dasar iman orang Kristen ya, tapi tidak akurat ya, tetapi tidak konsisten ya. Dia memang KTP-nya Kristen, tetapi hanya Tuhan yang tahu ya, apakah dia benar-benar punya iman seperti yang di KTP dia itu, seperti orang Kristen sejati, ataukah hanya di KTP saja dia Kristen, tapi tidak tahu dia apa sih orang Kristen ini, apa sih pengertian menjadi seorang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita bahas, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus, Bapak Ibu, ya, menjelaskan ini di jemaatnya di Korintus. Ya. Karena apa? Karena dia lihat para jemaat yang ada di Korintus, Bapak Ibu yang terkasih, ya, masih banyak di antara jemaat-jemaat itu yang menyembah berhala. Ya. Sekalipun dia sudah menganut agama Kristen, tetapi tidak 100% kepercayaannya kepada Yesus. Dia masih menyimpang, dia masih mengandalkan ada banyak berhala-berhala ada di sana, sehingga dasar Kristenan dia kurang kuat, kurang kokoh. Seperti saya ilustrasikan bangunan. Nah, seperti bangunan ini, saudara. Bangunan gereja ini, saudara, ya, seperti ini. Kalau kita lihat ya, dasar bangunan ini cakep ya. Letaknya juga strategis gereja ini ya. Kita lihat kokoh. Karena apa, saudara? Karena dibangun di atas tanah, di atas batu juga ya. Setelah dia pondasi dikasih batu, dicorong sehingga kokoh bangunannya.
sehingga kokoh. Saya berbicara tentang seorang arsitek. Rasul Paulus melihat banyak bangunan mega-mega di kota Korintus itu, mewah kota Korintus itu. Tapi dia pengen tahu siapa sih arsiteknya itu, siapa sih yang membangun itu, siapa yang insinyur yang membangun itu. Perlu dia ketahui di sini. Nah, dan dibangun di mana? Di atas pasir kan? Di atas batu yang kokoh kah? Nah, ini yang harus perlu kita ketahui, saudara yang terkasih, ya. Saya baca ulang, saudara yang terkasih, ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus. Nah, di sini bisa saya ambil kesimpulan, Bapak Ibu yang terkasih, ya, tentang firman ini, ya. Apa sih yang perlu harus kita persiapkan, ya, untuk kita menjadi seorang yang beriman? Dasar kita itu apa yang harus kita persiapkan supaya keimanan kita tidak gampang diombang-ambingkan. Ada nanti orang datang, kita terombang-ambing, kita berubah, ya, kita tidak kuat di dalam keimanan kita, ya, sehingga kita lemah, ya, daging kita, badan kita ini lemah memang, ya. Karena itu kita harus membuat bangunan itu menjadi kokoh, menjadi kuat, saudaraku yang terkasih, ya. Berbicara tentang firman Tuhan di sini, ya. Coba buka di ayat Yohanes 1 ayat 4. Tampilkan. Yohanes 1 ayat 14, kita baca bersama-sama. Ya, supaya kita mengerti, ya, dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus itu di ayat 11 itu, saudaraku, ya. Agar dapat dinyatakan, yaitu firman-Nya yang telah menjadi manusia, yang diam di antara Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang diam di antara kita, yang diam di antara keluarga kita, supaya kita menjadi orang yang kuat, menjadi dasar keimanan kita menjadi kokoh, supaya rumah kita bangun di atas batu, tidak di atas pasir. Sudah dapat? Sudah dapat. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Haleluya. Yohanes 1 ayat 14. Oke, bisa kita baca bersama-sama. Saudara yang terkasih, ya, 1, 2, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah yang menjadi dasar kita, ya, firman ini, saudara, ya. Kalau bisa kita menghafalnya, ya, gak usah pada musyalah satu firman ini, ya. Kalau bisa kita menghafalnya, ya, sebab firman itu telah menjadi manusia. Amin. Dan diam di antara kita, diam di antara saudara, diam di dalam hatimu, firman itu, ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, ya. Seperti ini kita sekarang, ya. Khususnya napas kehidupan, kemuliaan Tuhan ini dinyatakan. Amin. Ya, engkau ada di sini, itu kemuliaan Tuhan. Engkau tidak lagi keadaan diimpus di rumah sakit, itu kemuliaan Tuhan. Jangan anggap remeh, ya. Oke, lanjut. Kemuliaan Tuhan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus yang penuh kasih, karunia dan kebenaran.
firman itu 100% kebenaran, 100% Bapa. Ketuhanan Yesus tidak disaksikan. Jadi dasar hidupmu ya, yaitu Bapa yang diam di dalam hati, yang diam di dalam kehidupan kita, dan kita mengimani itu, saudara. Kita harus mengimani itu. Ini dasar kita yang kokoh. Jangan kau bimbang, jangan kau ragu akan keperkasaan Yesus. Tiada ilah lain. Di 5 agama ini hanya Dia. Hanya Dia jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kalau tetangga sebelah bilang Isa Al-Masih, tapi kita bilang Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Siap. Baik, ini kunci yang pertama ya. Kita boleh bawa pulang. Kunci yang kedua, membangun dengan integritas diri. Komitmen kita pada diri kita. Tiap orang hendaklah membangun di atas. Ya. Cermati ayat 10 dan 11 itu, saudaraku. Ya. Kita baca dulu ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep telah meletakkan dasar, dan orang lain yang membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi harus kita lihat, harus kita perhatikan ya. Ada dua kategori, saudaraku ya, supaya bangunan itu kokoh. Firman-Nya Rasul Paulus menguji apakah keimananmu itu ya memang benar-benar tulus seperti emas ya, seperti emas yang sudah 100% emas ya. Apakah hidupmu itu, keimananmu itu seperti perak atau batu permata atau kayu atau juga rumput yang di halaman itu? Cobalah renungkan, cobalah pikirkan. Atau keimananmu itu hanya sebatas jerami? Coba kita baca di ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Lanjut. Sekali kelak pekerjaannya masing-masing yang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing yang akan diuji oleh api itu, saudaraku yang terkasih. Nah, karena itu saudaraku ya, perlu diuji keimananmu itu, saudara. Perlu. Harus membangun dasar iman, harus punya komitmen, harus punya integritas diri ya. Teguh dan tetap engkau waspada akan sekeliling, karena dunia ini, saudara, jahat. Kau tetap waspada, tetap engkau berjaga-jaga supaya jangan ada mencuri kemuliaan Tuhan di dalam diri. Harus punya integritas diri, harus punya komitmen yang kuat, supaya engkau tidak digoyahkan oleh iman percaya. Di dasar iman orang Kristen itu ya, harus didasari dengan fondasi yang kuat. Kalau fondasinya yang kuat ya, dia tidak bisa diombang-ambingkan. Kalau ada petir, kalau ada banjir ya, kalau ada tanah longsor, dia tetap kuat. Amin. Dia tetap kuat. Karena dibangun di atas batu yang kokoh ya. Dasar bangunan gereja ini kokoh. Kalau ada badai ini akan rubuh. Demikian juga dengan keimanan kita, saudara. Keimanan orang percaya.
harus punya komitmen. Kali Yesus tetap Yesus.